Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Kusuma. Di video kali ini, saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan lab atau percobaan yang ada di Python Essential. Beberapa teman saya ada Agatha Sekar, Sela Febriani, Iqbal Arif Mukti, dan Ridho Ramadan. Di modul 2 Python Essential ini ada menjelaskan mengenai tipe data, variabel, basic input-output operation, dan basic operator. Di sini juga mempelajari mengenai cara menulis dan menjalankan program Python sederhana, apa itu literal, operator, dan ekspresi Python, variabel apa dan apa aturan yang mengaturnya, dan bagaimana melakukan operasi input dan output dasar. Baiklah, langsung saja ke percobaannya. Di lab 2.1.1.6, lab the print function. Di modul 2 sendiri ada 11 percobaan. Baiklah, ini untuk percobaan pertamanya. Ini gunakan fungsi print untuk mencetak baris halo Python ke layar. Gunakan tanda kutip ganda di sekitar string. Jadi kita ketik di sini print kurung hello Python. Setelah melakukannya, gunakan fungsi print lagi, tetapi kali ini cetak nama depan Anda. Berarti ini memakai nama depan kita ganti print, pakai nama depan. Dimas. Lalu hapus tanda kutip ganda dan jalankan kode Anda. Perhatikan reaksi Python, apa jenis kesalahan dilemparkan. Berarti kita hapus tanda kutip ganda, hapus tanda kutip gandanya. Kutip ganda. Dan jalankan. Nah, ini yang keluar Hello Python di baris pertama. Lalu traceback ke line yang kedua. Ini terjadi error. Name Dimas tidak terdefinisi. Ini harus pakai tanda kutip. Tanda kutip tunggal. Errornya karena tidak memakai tanda kutip. Lalu kemudian hapus tanda kurung, masukkan kembali tanda kutip ganda, dan jalankan kode Anda lagi kesalahan macam apa yang dilontarkan kali ini. Hapus tanda kurung dan masukkan tanda kutip ganda. Hapus. Nah, kali ini errornya missing print test in call to print. Did you mean print? Maksudnya print buka kurung tanda kutip 2 Dimas. Berarti ini maksudnya, ini sudah dikasih tahu ini. Maksudnya yang ini harus begini. Cara penulisan kodenya. Lalu experience banyak yang nggak bisa. Ubah tanda kutip ganda menjadi tanda kutip tunggal. Ubah tanda kutip ganda menjadi tanda kutip tunggal. Kita ubah jadi tanda kutip tunggal. Kita coba. Tanda kutip tunggal. Nah, ini keluar juga outputnya Hello Python dan Dimas. Berarti di sini tanda kutip ganda bisa digunakan juga, lalu tanda kutip tunggal juga bisa digunakan. Lalu pada baris gunakan
masukkan beberapa fungsi print pada baris yang sama, lalu pada baris yang berbeda. Lihat apa yang terjadi. Berarti pada baris yang pertama, pada baris sama, lalu pada baris yang berbeda. Berarti ini kita masuk ke baris yang atas, baris pertama. Ini kita coba dulu, hapus lalu. Nah, ini invalid syntax. Berarti ini nggak bisa, berarti coba kita pakai tanda koma. Nah, bisa. Berarti kalau mau pada baris yang sama diberi tanda koma sebagai pembatas atau pembagiannya gitu. Tanda koma, print. Tapi ini tetap di koma ini tetap ini di bagian bawahnya baris kedua. Print Dimas. Nah, itu dari percobaan pertama. Lanjut ke percobaan yang kedua. Untuk percobaan kedua ini, ubah baris kode pertama di editor menggunakan kata kunci sep dan n agar sesuai dengan output yang diharapkan. Gunakan dua fungsi print di editor. Jangan ubah apapun dalam pemanggilan print kedua. Berarti baris kedua ini jangan diubah, kita hanya memodifikasi pada baris pertamanya saja. Kita masukkan sep dan n. Terus expect outputnya ini seperti ini. Program ini bintang tiga esensial bintang 3 in titik Python. Ini kita masukkan di sini. Kita beri itu tanda koma set sama dengan beri tanda petik ganda. Lalu kita masukkan bintang 3 sesuai dengan ini outputnya, lalu koma lagi dan n, kita ketikkan n sama dengan titik 3, beri tanda kutip tunggal juga, kutip ganda juga. Kita jalankan. Nah, ini udah sama ya, programming essential in Python. Berarti penggunaan sep dan n, cara penulisannya seperti ini. Berarti sep ini untuk ketiga ini sebagai pembatas antara perkata dari programming, essential, dan in. Lalu n ini untuk sebelum di Python. Yang ini. Ini sebelumnya penggunaan n. Nah, ini untuk percobaan kedua. Penggunaan sep dan n. Lalu lanjut ke percobaan ketiga. 2.1.19 lab formatting the output. Ini meminimalkan jumlah panggilan fungsi print dengan masukkan urutan
slice n ke dalam string. Buat panah 2 kali lebih besar, tapi perhatikan proporsinya. Ini duplikat panah, tekan kedua panah berdampingan. String. Berarti ini pertama kali kita meminimalkan jumlah pemanggilan fungsi print dengan masukkan urutan slice n ke dalam string. Yang pertama, ini outputnya seperti ini. Outputnya sendiri yaitu tanda panah seperti ini. Lalu kita coba yang kedua, meminimalkan fungsi printnya. Memakai gantinya itu slice n. Cara seperti ini kita hapus pada garis print. Berikutnya pada baris ke sebelah sini. Lalu kita tambahkan slice n. Setelah tanda bintang ini. Begitu juga baris selanjutnya. Kita hapus. Tambahkan slice n. Nah, yang pertama outputnya seperti ini. Ini coba yang kedua. Sinta error. Tanda kutipnya. Kita coba ulang lagi. Nah, ini. Ini muncul 2 tanda panah. Berarti untuk mempersingkat print, berarti kita memakai slice n seperti ini. Untuk pindah ke baris selanjutnya atau baris baru. Lalu, setelah melakukannya, gunakan fungsi print lagi, tapi kalian cetak nama. Lalu, duplikat panah, letakkan buat panah 2 kali lebih besar, tapi pertahankan proporsinya. Duplikat panah, letakkan kedua panah berdampingan. Cetakan string dapat dikalikan dengan menggunakan trik berikut string bintang 2. Akan menghasilkan string-string. Berarti kita coba yang memakai string yang kali 2 ini. Ini kita hapus. Nah, ini coba kita pakai dikali 2. String kali 2. Seperti ini. Dikali 2. Dikali 2. Dikali di Nah, ini kita coba dulu. Dikali
dikali 2. Kita coba diajari dulu. Nah ini, kalau kita jalankan kodenya, yang muncul seperti ini. Ini setengah, baru setengah tanda panahnya. Ini baru setengah tanda panahnya. Kita buat sering 2. Coba kita jauhkan lagi. Ini masih, coba di sini spasinya. Nah, bisa. Berarti yang ketiga ini kita buat spasinya dulu di sini supaya ada jaraknya. Ini jarak ini ke jarak tanda panah satunya lagi. Kan ini kan duplikat kan. Nih, jarak. Berarti ini nggak ngaruh, berarti ke spasinya. Berarti itu yang ngaruh ke spasinya. Berarti buat spasi di dalam tanda kutip ini. Bintang spasi, kita buat jaraknya dulu. Kita buat jaraknya, baru ke stringnya. String bintang kali 2. Ini nggak ngaruh. Lalu tadi yang percobaan 2 ini untuk memperbesarnya, tapi proporsi itu tinggal dispasiin aja. Dua tambah satu, dua, satu, dua. Nah, ini memperbesarnya.
sarankan. Nah ini lebih besar kan, sesuai jumlah spasinya sama dan penambahan bintang pada bawahnya itu misalkan tadi kan 2, yang bintangnya 2 berarti ini spasinya tambah 2, tambah 2 nih, tambah 2 dan selanjutnya sampai sini. Ini geser ke tengah-tengah. Lalu setelah itu hapus salah satu tanda kutip dan perhatikan baik-baik tanggapan Python. Perhatikan di mana Python melihat kesalahan, apakah yang tempat kesalahan itu benar-benar ada. Kita coba hapus tanda kutip. Ini kita hapus saja. Nah ini kita coba hapus tanda kutip. Hapus salah satu tanda kutip. Kita buat di baris yang baris kita aja ke keempat. Nah, syntax error. File line 4 print error. Ini tunjukkan pada baris berapa yang error, baris keempat ini berarti kurang tanda kutipnya. Terus ke lakukan hal yang sama ada beberapa tanda kurung. Berarti kita ke tanda kurung lagi. Kita coba hapus tanda kurungnya. Coba ke baris kelima. Kelima baris ke-6. Kita coba line 5 print. Ini. Kalau print dijamin nih. Maksudnya tanda kurung ini jelaskan apa yang kurang. Tanda kurung. Berarti pakai tanda kurung di sini di baris ke-5. Tapi sini baris ke-6-nya sini nggak dijelasin, jadi cuma baris ke-5-nya dulu aja. Kita jalankan lagi coba. Nah, di baris ke-6-nya. Berarti misalkan error, berarti itu baris salah satu dulu, misalkan baris ke-6 error, baru dibenerin. Kalau udah dibenerin, baru bisa ke errornya muncul di baris ke-6. Jadi nggak langsung muncul di dua baris itu, 5 dan 6. Jadi satu-satu. Terus di sini ubah salah satu kata cetak menjadi sesuatu yang lain. Hanya berbeda dalam kasus. Misalkan print. Berarti ini kita ganti P-nya huruf besar. Kita coba ganti P-nya huruf besar. P. Ini sudah kelihatan ya, ini berwarna biru. Terus ini P-nya kita ganti tadi berwarna hitam jadi P-nya ya. Kita jalankan. Nah, ini line 4 print. Ya, print is tidak terdefinisi. Nah, berarti ini kesalahannya berarti harus memakai P-nya P kecil. P-nya P kecil. Lalu nanti berapa kutipan dengan apostrof. Berarti tanda kutip 1. Apa yang terjadi? Kita ganti tanda kutipnya dengan tanda kutip tunggal. Jadi yang salah ini dibaikin. Terus tanda kutipnya tanda kutip tunggal. Kita ganti di baris, coba baris keempat.
Iya, tanda kutip tunggal. Nah, ini baris keempat ya. Apakah error? Nah, tidak. Berarti tanda kutip tunggal dan tanda kutip dua itu sama aja kalau dipakai. Berarti bisa pakai tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda. Nah, ini percobaan ketiga. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan latihan pada lab 2.2.1.11. Yang pertama yaitu objektifnya menjadi terbiasa dengan musik ini dan formatannya. Lalu yang kedua yaitu berlatih coding string, dan yang ketiga yaitu bereksperimen dengan kode Python. Lalu skenario-nya yang pertama yaitu tulislah satu baris kode dan gunakan fungsi print. Lalu buatlah baris kode baru dengan dan karakter escape agar hasil yang dikeluarkan sama dengan 3 baris di bawah ini, yaitu IM, Learning, dan Python. Lalu yang pertama, kita ketik fungsi print. Lalu kita terus petik 1. Lalu petik lagi, petik 2. Di sini kita beri tanda slash. Lalu petik 1 lagi. Lalu kita kasih slice lagi. Lalu petik 2 dan petik 1. Kita pilih, lalu kita yang kedua yaitu kita tulis print lagi. Nah, kita tulis petik 1, lalu petik 2, kita tulis learning. Lalu yang ketiga yaitu print petik 1, petik 2, 3 kali, lalu Python. Sudah seperti ini, lalu kita explicit output. Baiklah, selanjutnya penjelasan latihan soal 2.1.7 tentang variabel. Nah, objektifnya yaitu menjadi familiar dengan menggunakan konsep menyimpan dan bekerja yang berbeda pada tipe data di Python. Lalu yang kedua yaitu bereksperimen menggunakan kode Python. Skenario-nya di sini ada sebuah cerita pendek, yaitu pada zaman dahulu di Apple, John memiliki 3 apel, Mary memiliki 5 apel, dan Adam memiliki 4 apel. Mereka sangat bahagia dan hidup di waktu yang lama. Lalu cerita berbeda dan tugasnya yang pertama, tuliskan variabel John dan Mary dan Adam. Lalu yang kedua yaitu masukkan nilai ke dalam variabel. Nilai yang dimasukkan harus sama dengan angka seperti apel yang dimiliki John, Mary, dan Adam. Jadi John memiliki 3 apel, Mary memiliki 5 apel, dan Adam memiliki 6 apel. Lalu yang ketiga, setelah memasukkan angka dalam variabel, print variabel di dalam satu baris.
dan pisahkan dengan tanda koma. Terus selanjutnya yaitu sekarang buatlah sebuah variabel baru dengan nama terus dengan 3 variabel ini dengan penjumlahan 3 variabel. Lalu print angka yang ada di dalam lalu kita jalankan program. Maka akan keluar seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu eksperimenlah kode ini dengan membuat variabel baru dengan angka yang berbeda dan memasukkan beberapa variasi operasi aritmetika dan mencoba untuk mengeprint dengan satu line yang bertuliskan total number of levels dan total items. Misalnya masukkan ini kita masukin lalu kita tulisnya ini kita akan kembalikan totalnya adalah 57. Benar, berarti 6 dikali 10, 60 dan dikurang 3 yaitu 57. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ari Mukti dengan NPM 211506170 dari kelompok 4 kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 2.4.1.9 lab variabel converter sederhana. Perkiraan waktu yaitu 10 menit, tingkat kesulitan mudah. Tujuan yaitu menjadi akrab dengan konsep dan bekerja dengan variabel.
melakukan perhitungan dan konversi dasar, bereksperimen dengan kode Python. Skenario yang dilakukan, mil dan kilometer adalah satuan panjang atau jarak. Mengingat bahwa 1 mil sama dengan kira-kira 1,61 km, selesaikan program di editor sehingga mengubah mil ke kilometer dan kilometer ke mil. Jangan mengubah apapun dalam kode yang ada. Tulis kode Anda di tempat yang ditunjukkan. Uji program Anda dengan data yang kami berikan di kode sumber. Berikan perhatian khusus pada apa yang terjadi di dalam fungsi print. Analisis bagaimana kami memberikan beberapa argumen ke fungsi dan bagaimana kami menampilkan data yang diharapkan. Perhatikan bahwa beberapa argumen di dalam fungsi print adalah string. Misalnya mil adalah, sedangkan beberapa lainnya adalah variabel, misalnya mil. Ada satu hal menarik lagi yang terjadi di sana. Bisakah Anda melihat fungsi lain di dalam fungsi print? Ini adalah fungsi round. Tugasnya adalah memberikan hasil keluaran ke jumlah tempat desimal yang ditentukan dalam tanda kurung dan mengembalikan float, atau di dalam fungsi round Anda dapat menemukan nama variabel, koma, dan jumlah tempat desimal yang kita tuju untuk kita akan berbicara tentang fungsi. Jadi, jangan khawatir bahwa semuanya mungkin belum sepenuhnya jelas. Kami hanya ingin memicu rasa ingin tahu Anda. Setelah menyelesaikan lab, buka sandbox dan bereksperimen lagi. Cobalah untuk menulis konverter yang berbeda. Misalnya, konverter USD ke EUR, konverter suhu, dan lain-lain. Biarkan imajinasi Anda terbang. Cobalah untuk menampilkan hasil dengan menggabungkan string dan variabel. Cobalah untuk menggunakan dan bereksperimen dengan fungsi round untuk membulatkan hasil Anda ke 1, 2, atau 3 tempat desimal. Lihat apa yang terjadi jika Anda tidak memberikan sejumlah digit. Ingatlah untuk menguji program Anda. Output yang diharapkan yaitu 7,38 mil sama dengan 11,88 km. Dan 12,25 km adalah 7,61 mil. Di baris pertama terdapat kilometer sama dengan 12,5 dan di baris kedua miles sama dengan 7,38. Di baris keempat terdapat konversi dengan variabel miles to kilometers dan penjumlahan miles dikali 1,61. 1,61 didapat karena 1 mil sama dengan 1,61 km. Di variabel kelima terdapat variabel kilometer to miles dengan penjumlahan kilometers dibagi 1,61. Di baris ketujuh terdapat fungsi print dengan variabel miles is, dan di baris ke-8 terdapat fungsi print dengan variabel kilometers is. Kita akan coba run. Output yang diharapkan sudah sesuai, yaitu 7,38 miles is, 11,88 km, dan 12,5 km is 7,76 miles. Selanjutnya kita akan ke percobaan 2.4.1.10 lab, operator, dan ekspresi. Dengan perkiraan waktu 10-15 menit, tingkat kesulitan mudah. Tujuan yaitu menjadi akrab dengan konsep angka, operator, dan operasi aritmatika dengan Python. Melakukan perhitungan dasar. Skenarionya yaitu lihatlah kode di editor, membaca nilai float, memasukkannya ke dalam variabel bernama X, dan mencetak nilai variabel bernama Y.
Tugas Anda adalah melengkapi kode untuk mengevaluasi ekspresi berikut. 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Hasilnya harus diberikan ke Y. Ingat bahwa notasi aljabar klasik suka menghilangkan operator perkalian. Anda harus menggunakannya secara eksplisit. Perhatikan bagaimana kita mengubah tipe data untuk memastikan bahwa X bertipe float. Jaga agar kode Anda tetap bersih dan mudah dibaca. Dan uji menggunakan data yang kami berikan. Setiap kali menetapkannya ke variabel X dengan mengkodakannya secara hardcoding. Jangan berkecil hati dengan kegagalan awal, bersikaplah gigih dan ingin tahu. Input yang akan dimasukkan yang pertama yaitu X sama dengan 0 dengan output yang diharapkan yaitu Y sama dengan min 1.0. Input yang kedua X sama dengan 1 dengan output yang diharapkan Y sama dengan 3.0. Input yang ketiga X sama dengan min 1 dengan output yang diharapkan min 9.0. Di baris pertama terdapat variabel X yang nantinya akan dimasukkan input angka yang diberikan. Di baris kedua terdapat variabel X dengan tipe data float. Di baris keempat terdapat penjumlahan dengan variabel Y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Di baris kelima terdapat fungsi print dengan variabel Y. Di sini kita akan memasukkan nilai yang pertama yaitu 0. Kita run. Di sini terdapat output yang diharapkan yaitu Y sama dengan min 1, angka yang kedua 1. Kita akan run. Di sini terdapat output yang diharapkan yaitu Y sama dengan 3.0. Output yang ketiga yaitu min 1. Kita run. Di sini terdapat output yang kita harapkan yaitu Y sama dengan min 9.0. Demikian penjelasan saya mengenai percobaan 2.4.1.9 lab variabel converter sederhana dan percobaan 2.4.1.10 lab operator dan ekspresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridha Ramadan dari kelas SIA dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2.5.1.2 lab comments. Di sini estimasi pengerjaan waktu itu 5 menit dengan tingkat kesulitan yaitu very easy. Di sini ada juga 4 objektif, yaitu becoming familiar with the concept of the comment in Python, using and not using comment, replacing comment with code, experimenting with Python code. Yang pertama, mencoba untuk familiar bersama konsep dari comment di Python. Yang kedua, mencoba untuk menggunakan dan tidak menggunakan comment. Dan yang ketiga, replacing comment with code, mengganti comment dengan kode. Dan experimenting with Python code, itu mencoba bereksperimen dengan Python code atau kode Python. Di sini juga ada skenario. The code in the editor contain comment. Jadi kode editor itu berisi comment. Try to improve it. Coba perbaiki dengan menambah atau menghapus comment.
di mana yang menurut Anda itu tepat. Iya, terkadang menghapus komen dapat membuat kode itu mudah untuk dibaca dan mengganti nama variabel yang menurut Anda akan meningkatkan pemahaman baca kode. Jadi yang menurut Anda untuk mudah dipahami lagi, untuk mudah dipermudah lagi pengertian kodenya. Yang pertama, pada line keempat di sini ada komen yaitu numbers of hours. Di bagian A akan saya ganti dengan hours untuk mendefinisikan hours atau jam, dan baris kelima yaitu mendefinisikan second atau 3600. Di sini ada komen number of second in 1 hours, artinya di satu jam terdiri dari 3600 detik. Lalu pada baris line ketujuh yang huruf A akan saya ganti dengan hours untuk memanggil yang ada di line keempat yaitu hours, itu 2 jam. Pada line ke-8 diperintahkan untuk menulis print second in hours. Baris 8 tulis, dan di baris di A ini saya ganti hours untuk perhitungannya, yaitu ia akan menghitung hours dikali second atau 2. Sini kita menginputkan 2 hours dikali 3600 second. Tertulis di komennya printing in the number of second in a given. Lalu pada baris line ke-10 kita diperintahkan untuk here we short also print goodbye, yaitu menuliskan print dengan bacaan goodbye. Dan pada baris ke-11, this is end of program that computes the number of second in 3 hours. Pada baris ke-11 kita tuliskan print lagi. Hours. Jadi kita buat perhitungan yaitu 3 dikali dengan second. Di sini seconds akan terdefinisi sebagai 3600 dengan perhitungan 3 dikali 3600. Lalu kita run. Iya, berhasil dengan hours 2 jam, second in hours 7200, artinya 3600 dikali 2 yaitu 7200 dari perhitungan yang dari ada di line ke-8. Setelah itu di number of second in 3 hours itu 10.800 dari perhitungan di line ke-11
Di sini 3 dikali 3600 menghasilkan angka 10.800. Selanjutnya yaitu di lab 2.6.1.9 yaitu simple input and output dengan waktu pengerjaan 5-10 menit dengan tingkat kesulitan yaitu easy dan objective, becoming familiar with the inputting and outputting of data in Python. Coba untuk familiar dengan input dan output dari data Python dan evaluate simple expression. Dan di sini ada skenario. Your task is to complete the code in order to evaluate the result of 4 basic arithmetic operations. The result have to be printed to the console. You may not be able to protect the code from a user who wants to divide it by 0. That's okay, don't worry about it for now. Test your code. Does it produce the result you expect? We won't show you any test data, that will be too simple. Jadi di sini kita disuruh untuk menyelesaikan kode perhitungan ada 4 basic aritmatika, operasi aritmatika, dan hasilnya harus di print di dalam konsol. Langsung aja di baris line ke-1 dan ke-2. Di sini ada perintah input a float value for a variable a here. Pertama kita definisikan dulu dari variabel a. Kita menggunakan tipe data float kita gunakan input supaya kita bisa memasukkan data nantinya. Setelah itu kita berhasil mendefinisikan dari variabel a. Selanjutnya kita definisikan dari variabel b. Langkahnya sama saja di line kedua, jadi kita copy dan paste, tetapi bedanya di line keempat, karena kita ingin menginputkan variabel b maka kita ganti dengan huruf b. Lalu di sini ada output, dan di sini juga akan ada proses perhitungan dari penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung kita buat aja kodenya. Itu dengan print. Di sini kita menggunakan tanda plus untuk penambahan atau tambah-tambahan. Lalu untuk pengurangan sama saja, tapi kita menggunakan tanda minus di sini. Dan kita juga ganti
tanda minus, dan untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang untuk perkalian. Dan kita gunakan tanda slash untuk pembagian. Ya, jadi di sini saya akan mencoba untuk merun programnya. Saya akan masukkan nilai 10 di variabel A dan masukkan nilai 5 di variabel B. Ya, dan ini hasilnya A plus B yaitu 15, yaitu 10 tambah 5, A min B hasilnya 5, 10 dikurang 5, A dikali B hasilnya 50, yaitu 10 dikali 5 hasilnya 50, dan A dibagi B hasilnya 2, yaitu 10 bagi 5, hasilnya 2. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari lab 2.6.1.9, yaitu simple input and output. Pada kesempatan kali ini, saya Gata Sekar Filantimukti dengan NPM 2115011006 akan menjelaskan tentang tugas lab 2.6.1.10 Lab Operators and Expressions. Di sini perkiraan waktu adalah 2 menit, levelnya intermediate. Tujuan dari tugas ini adalah dapat menjadi familiar dengan konsep angka, operator, dan operasi aritmatika in Python. Memahami prioritas dan asosiatif operator Python serta penggunaan tanda kurung yang tepat. Dalam skenario, dengan mengevaluasi ekspresi seperti berikut ini, yaitu 1 per X tambah 1 per X tambah 1 per X tambah 1 per X. Dari ekspresi ini, hasil harus diberikan ke Y dengan memperhatikan operator dan mengingat prioritas mereka. Maka dalam program, kita masukkan nilai Y sesuai dengan ekspresi yang ada, yaitu Y sama dengan 1 per buka kurung X ditambah 1 per kurung X ditambah 1 buka kurung X tambah 1 per X. Setelah ini, dalam tes data, contoh input yang diberikan adalah 1, maka ekspektasi output adalah Y sama dengan 0,600001. Di sini kita coba. X adalah 1 mengikuti dari contoh yang ada. Maka hasilnya akan sama. Lalu saya akan menjelaskan tugas dari 2.6.1.11 Lab Operators and Expression. Di sini perkiraan waktu adalah 15-20 menit. Tingkat kesulitan isi, tujuan meningkatkan kemampuan untuk menggunakan angka, operator, dan operasi aritmatika dengan Python. Mampu menggunakan
Pemformatan fungsi dari pering. Belajar mengungkapkan fenomena kehidupan sehari-hari. Skenario menyiapkan kode sederhana yang dapat mengevaluasi waktu akhir dari suatu periode waktu yang diberikan dalam jumlah menit yang sangat banyak atau yang sangat besar. Misalnya, jika suatu acara dimulai pada 12.17 dan berlangsung selama 59 menit, maka acara berakhir pada 13.16. Dan petunjuk menggunakan operator persen. Operator persen di sini adalah digunakan untuk sisa bagi. Maka di sini kita tuliskan program mengingat sama dengan means ditambah dura persen untuk sisa bagi 60. Lalu untuk hours atau jam sama dengan menggunakan integer untuk bilangan bulat, lalu hour ditambah dalam kurung means ditambah dura dibagi 60 persen untuk sisa bagi 24. Lalu pada baris ke-8 kita tuliskan perintah pering untuk menampilkan jam dan menit untuk hasil akhir. Hours menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan jam dan menitnya, koma. Lalu jalankan program. Starting time, jam adalah jam 12, menit 17, dan durasi waktu 59 menit. Maka akan muncul hasil 13.216 yang dimana acara akan berakhir pada jam 13.16 menit. Cukup sekian dan terima kasih.